这个奴才什么时候变得这么强了？ Halo semuanya, kembali lagi bersama para jagoan di sini. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari Immortality Part 6. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan di mana kini berlatar di tempat seleksi penerimaan murid luar Gunung Luyuan. Terlihat di sana orang-orang juga mulai berkumpul untuk mengantri dalam memasuki pelatihan bagi seorang yang tengah mempunyai kualifikasi sebagai murid luar Gunung Luyuan. Di sana juga terlihat Pang Han yang kini ikut serta dalam memasuki tempat pelatihan murid luar di sana. Pang Han yang baru pertama kali melihatnya, ia pun merasa sangat kagum dengan aturan yang memang selalu dilakukan untuk memeriksa para murid baru. Di sana satu persatu orang mulai dicek dan ditandai. Tak lama setelah itu akhirnya giliran Pang Han untuk melapor bersamaan dengan menyerahkan sebuah surat kualifikasi dirinya yang bisa menjadi murid luar Gunung Luyuan. Para penjaga lantas mulai memeriksa surat itu dan ternyata Pang Han merupakan utusan dari keluarga Pang. 收录，进去吧。 Awalnya salah satu penjaga di sana menolaknya, akan tetapi temannya lantas memperingatkan bahwa Pang Han merupakan utusan dari Pang Qingsu. 掌教眼里的红人，凭什么？此巅峰来的，他是方清泉。 Dengan itu mereka akhirnya mengerti dan tak boleh menyinggung terkait sosok Pang Qingsu yang memang telah meratakan 8 teman mereka tempo lalu. 掌教都站在他这一边，你想干什么？ Setelah semua pemeriksaan selesai, Xin kemudian berpindah di dalam sebuah arena pertarungan. Di sana saat ini memang telah ada begitu banyak orang yang mengikuti kualifikasi tersebut. Bersama dengan itu di sana Pang Han juga bertemu dengan penguasa wilayah. Penguasa wilayah yang melihat Pang Han lantas merasa bingung terkait keberadaannya kali ini. Pang Han lantas menjelaskan bahwa dirinya bisa berada di sini yaitu dikarenakan ketua keluarga Pang itu telah memberikannya sebuah kuota kualifikasi. 他可是方家唯一一个没有把我当家奴看待的人。 Namun penguasa wilayah nampaknya saat ini tengah khawatir akan Pang Han yang nantinya pasti akan bertarung dengan para petarung hebat. 听我的，快走快走！ Namun di sana Pang Han kemudian mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa dirinya itu bisa melalui dan menghadapi semua petarung di sana. Di sisi lain terlihat juga Pang Qingwei yang tengah berada di sana. Ia lantas merasa sangat kebingungan terkait keberadaan Pang Han yang berada di sana. Bersamaan dengan itu tiba-tiba terdengar suara gong yang hal itu menandakan dimulainya kompetisi di sana. Sebelumnya di sana juga langsung terlihat seseorang panatua yang kini mulai mengatakan semacam puisi. Orang-orang di sana juga terus bergumam terkait sosok yang pasti akan keluar yang merupakan sebuah boneka. 我的天，这么吓人啊！ 这到底关的什么呀？ 听说神力傀儡是地底魔人炼制而成。 Tanya itu penguasa wilayah juga kembali mencoba membujuk Pang Han untuk tidak mengikuti kompetisi ini dikarenakan musuh atas dirinya itu merupakan sebuah boneka yang sangat mengerikan. 考核内容，那可是一尊神力傀儡呀！使其成为一具只知道战斗杀戮的傀儡。票都有了，看完好戏再走也不迟。你这个木鱼脑袋！ Tak lama setelah itu panatua di sana kemudian mulai terbang dan juga mulai mengacak terkait orang pertama yang mulai untuk melakukan pertarungan. Di mana orang pertama yang akan tampil yakni bernama Liu Miao. Dengan sangat sombong Liu Miao lantas kemudian meminta untuk segera melepas boneka tersebut. 他已经达到神力巅峰。 快把那个什么叫神力傀儡的放出来！ Tak berapa lama kemudian boneka yang mengerikan akhirnya muncul dan langsung menyerang dirinya. Dan kini pertarungan pertama akhirnya terjadi. Namun pertarungan Liu Miao yang awalnya sombong itu ternyata dapat dengan mudah dikalahkan oleh boneka itu.
dirinya yang akan dihabisi itu akhirnya bisa diselamatkan oleh panitia kompetisi tersebut. Dan dengan hal itu sudah dipastikan Liu Miao akhirnya tersingkir. Fenomena yang terjadi sontak membuat semua orang petarung di sana menjadi ketakutan. Satu persatu para petarung mulai pergi mengundurkan diri. Penguasa wilayah di sana juga mulai kembali membujuk Pang Han untuk mengikuti orang-orang pergi mengundurkan diri. Namun Pang Han dengan tekadnya ia pun mengatakan bahwa dirinya tak akan mundur dan akan bertarung dengan boneka itu. Bersamaan dengan itu pertarungan demi pertarungan akhirnya dimulai. Namun sampai saat ini semua petarung itu masih kalah dengan boneka itu. Dan kini giliran Pang Han akhirnya tiba. 这年头，不知天高地厚的人还真多。放心吧。 Boneka monster yang tak sabar ia pun langsung memukul Pang Han dengan satu kali serang. 可别伤得太重了。 Kondisi ini langsung membuat semua orang yang melihatnya itu langsung mengira bahwa Pang Han telah tewas. Namun seketika semua orang menjadi sangat terkejut saat setelah melihat Pang Han mulai bergerak dan mulai kembali bangkit. Dan pertarungan yang sesungguhnya akhirnya dimulai. Dan tak disangka di sana pil Jikuyo juga mulai tiba-tiba aktif yang membuat Pang Han seketika menerobos ke ranah tingkat 7 tingkat napas. Kejadian ini jelas membuat semua orang yang hadir menjadi sangat terpukau. Tak hanya itu, panatua di sana yang awalnya santai itu langsung menjadi sangat terkejut. Peningkatan kekuatan ini jelas langsung membuat Pang Han menjadi lebih kuat. Dirinya lantas langsung menyerang boneka itu dengan membabi buta. Dan dengan sekejap mata, boneka yang terlihat mengerikan itu langsung dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Dan dengan hal itu akhirnya Pang Han bisa lulus untuk menjadi murid luar Gunung Luyuan. Setelah itu akhirnya giliran penguasa wilayah untuk melakukan pertarungan. Di sana tanpa membuang banyak waktu, penguasa wilayah langsung melakukan serangan yang langsung membuat boneka menjadi tak berkutik. Dilanjutkan dengan Pang Qingwei yang juga dapat dengan cepat mengalahkan boneka itu. Tak lama setelah itu akhirnya kompetisi berakhir. Di mana hal itu dapat diketahui dari panitia penyelenggara yang kini tengah melaporkan terkait kompetisinya. Di mana dari ribuan yang bertarung itu didapatkan 20 orang yang lulus. Namun pembicaraan itu kemudian berlanjut dengan pembahasan seorang yang bernama Pang Han yang luar biasa. 论实力只有气息，最后更是临场突破第7重。 Tak hanya itu, di sana juga ada Jin Sita yang memang memperlihatkan ketidaksukaannya pada Pang Han yang merupakan anak buah dari Pang Qingsu. 有一股力量在源源不断补充他的，必是给了这个叫方寒的奴才。有一些强横的炼体秘术也不足为奇。方清学也是掌教看好的真传弟子，你切勿妄下定论。 Setelah itu di sana panitia penyelenggara lantas kemudian langsung mendapatkan sebuah pil sebagai hadiah atas kinerjanya untuk mengawasi para petarung. 数日后，他方清学必会使用宝图防身，我绝不姑息。 Keesokan harinya panatua kecil kemudian mulai kembali mengumpulkan semua siswa yang telah lulus, di mana 20 siswa itu kini telah resmi menjadi seorang murid luar Gunung Luyuan. Di sana juga terlihat Pang Han yang tengah dikenalkan oleh penguasa wilayah dengan temannya yang bernama Dali Jian Yuan. Saat yang sama, di sana panatua kecil juga mulai memperkenalkan satu persatu peralatan yang berupa jubah yang nantinya akan dipakai oleh para murid. Bersama dengan itu, penguasa wilayah beserta yang lainnya saat ini memang telah mengatur rencana untuk bisa bertahan dari bulian para siswa senior. Di mana mereka itu hanyalah perlu untuk melakukan kerjasama untuk melewati ini semua. Di sisi lain kini juga terlihat Pang Qingwei yang juga mulai terus melirik Pang Han yang memang kini statusnya itu sama dengan dirinya.
Tak lama setelah itu Pang Han kemudian pamit pada penguasa wilayah dan juga temannya. Dirinya saat ini memang berniat untuk memberitahukan pada Pang Qingsu terkait kelulusannya saat ini. 等一趟，先行告辞。风兄， Tak lama setelah itu akhirnya Pang Han tiba di kediaman Pang Qingsu. Ia pun lantas langsung berlari dan memanggil Pang Qingsu. Namun tak disangka di sana juga telah hadir Pang Qingwei yang kembali meremehkan dirinya. 我方寒哪里比你低了？ 姐姐，你怎么能把外门弟子考核的名额 单靠肉身就将那神秘傀儡击退？ 是在取笑我等用武器之人吗？ Tanya itu Pang Qingsu yang juga berada di sampingnya saat ini juga kembali ikut-ikutan meremehkan Pang Han. Jelas kata-kata yang terucap dari kakak beradik itu memang telah membuat Pang Han menjadi sangat terpukul. Tanya itu Pang Qingsu bahkan langsung mengusir Pang Han untuk segera meninggalkan kediamannya. 他日再演，先退下吧。 知不知道这次外门考核啊？ 外门弟子就不可以住在紫巅峰。 Dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita Immortality Part 6. Dan jika kalian suka dengan donghua ini, saya dengan senang hati dan bangga akan melanjutkan ke part selanjutnya. So segitu aja cerita kali ini, mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time and seperti biasa, salam para jagoan.